Halo, selamat sore sahabat kakak semua, para pejuang beasiswa, apa kabarnya? Oke, di sore hari ini yang cerah di sini, senang sekali aku Koirunisa Sri Mumpuni dapat menemani sahabat kakak semua dan tentunya di sini nanti aku nggak akan sendirian gitu ya, nanti kita akan bergabung dengan narasumber kita pada siang hari ini. Halo, halo semuanya. Boleh dong di kolom komentar kita sama-sama ngecek dulu nih sahabat kakak asalnya dari mana. Dan lagi proses apa nih? Udah sampai proses apa nih pendaftaran beasiswanya? Boleh dong ditaruh dulu di kolom komentarnya ya. Oke, selamat datang kembali di rangkaian Instagram Live Kupas Tuntas Seleksi Beasiswa Jitu 2026. Senang sekali saya Koirunisa Sri Mumpuni dapat menemani teman-teman semua pada sore hari ini ya di sesi kedua ya kan kita akan membahas tes akademik beasiswa Jitu. Kalau kemarin kita udah membedah seleksi administrasi dan esai pendaftaran yang merupakan tahap pertama ya kan tahap pertama seleksi beasiswa Jitu dan hari ini kita akan membahas tahap keduanya gitu ya teman-teman. Nah di beasiswa Jitu ini buat teman-teman yang baru bergabung dan baru familiar nih, baru tahu, baru dengar gitu ya. Beasiswa Jitu adalah inisiatif pendidikan dari Yayasan Kokalbe yang fokusnya adalah memberdayakan perempuan melalui pendidikan dari wilayah Indonesia Timur dan Tengah. Tujuannya adalah untuk membentuk agen perubahan yang mandiri, berkarakter kuat melalui nilai-nilai Jitu nih yang kita tanamkan, serta siap berkontribusi membangun daerah asalnya. Nah, kalau misalnya Jitu berarti tadi itu nilai-nilai ya Kak. Jitu tuh gimana sih gitu ya masih masih belum tahu. Nah, Jitu itu adalah kepanjangan ya teman-teman. Jitu itu disiplin, jujur, inovatif, tanggung jawab dan juga unggul. Oke, nah yang udah ditunggu-tunggu nih, udah banyak beberapa pertanyaan. Boleh, boleh, boleh. Jangan lupa juga teman-teman, selama sesi, kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung tanyakan aja di kolom fitur Q&A atau di kolom komentar ya. Jadi nanti kita bisa bahas bareng-bareng juga. Oke, dan juga buat teman-teman yang masih bingung, ini panduannya di mana atau misalnya formulir pendaftarannya juga ngambilnya di mana sih Kak? Nah, teman-teman bisa cek ke profil bio Instagram kita ya. Di situ ada link yang akan mengarahkan teman-teman ke panduan ataupun juga ke formulir pendaftaran. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, teman-teman bisa cek aja langsung di Google ya kan, langsung searching-searching itu di www.yayasankokalbe.org, di website resmi kita juga ada. Nah, apakah kakak narasumber kita hari ini sudah bergabung belum ya? Coba kita cek dulu. Nah, aku nggak sendirian, aku bakal diundang nih sama Uwardi Jitu 2025 yang setelah sukses menaklukkan tes akademik tahun lalu ya. Ada Kak Rahma Zulfa Salsabila yang biasa disapa Zulfa. Asalnya Kalimantan Selatan yang sekarang sedang berkuliah di Universitas Lambu Mangkurat, jurusan biologi dan sekarang Kak Zulfa sedang di semester 2. Jadi Kak Zulfa ini memulai perjalanan beasiswa Jitunya pada saat duduk di bangku kelas 12 SMA. Dan juga Kak Zulfa pernah meraih juara 2 kompetisi sains madrasah nasional ya di bidang biologi dan juga pernah menang banyak esai di tingkat nasional juga. Apakah Kak Zulfa sudah membersamai kita nih di sini? Oke, Kak Zulfa boleh dong aku udah invite kakak, tapi kalau misalnya itu Kak Zulfa juga bisa langsung aja request nih Kak Zulfa. Halo. Wah, halo, halo. Gimana Kak, ada suaranya nggak? Sudah Kak, terdengar. Oke, wow. Lagi di luar nih Kak? Di kampus Kak? Iya Kak, bukan di taman. Oh wow, seru sekali. Dan kayaknya di Kalimantan Selatan juga cerah banget ya di situ ya Kak?
udaranya? Kebetulan saat ini nggak ada hujan, nggak ada panas juga sih Kak. Pas-pas aja, sedang-sedang aja. Oke deh kalau gitu. Nah, Kak Zulfa boleh dong sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di sini. Oke, halo teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dan kali ini kita akan membahas mengenai tes akademik beasiswa Jitu. Oke deh, halo. Nah, Kak boleh dong cerita dulu mungkin aktivitasnya Kak Zulfa apa nih? Apakah Sedang mohon apa nih? Lagi aktivitasnya nih, lagi sibuk apa nih di kampus? untuk saat ini lagi libur sih Kak, tapi yang pastinya banyak tugas. Jadi di rumah mungkin ngerjain tugas atau laprak-laprak juga. Terus berhubung karena ini mau lebaran juga sambil bikin kue lebaran. Mungkin itu sih Kak. Oh, oke. Jadi jualan juga apa? Cuma untuk sendiri nih Kak, untuk di rumah? Enggak Kak, nggak jualan. Untuk konsumsi pribadi sama untuk tamu aja waktu lebaran. Ah, oke deh kalau gitu. Nah, karena kita udah bareng sama Kak Zulfa di hari ini, sore hari ini, teman-teman boleh dong. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kembali lagi aku ingatkan, bisa langsung tanyakan di fitur Q&A ya, ataupun juga di kolom komentar. Oke, nih. Nah, kayaknya nih nggak afdol nih kalau misalnya kita nggak mulai dengan nanya-nanya dulu nih, ya kan? Kalau tidak salah, Kak, wah kayaknya sinyalnya ya. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu dulu. Nah, buat teman-teman, aku ingatkan kembali nih ya, untuk seleksi administrasi dan pendaftarannya. Pendaftarannya sendiri itu masih dibuka gitu ya, pendaftaran beasiswa Jitu sampai 31 Maret 2026. Dan nanti pengumumannya untuk seleksi administrasi itu di 2 Mei, hari Sabtu 2 Mei 2026. Dan nanti kalau misalnya teman-teman sudah diberitahukan bahwa lolos, teman-teman akan berkesempatan untuk mengerjakan tes akademik di Sabtu 9 Mei 2026 begitu. Oke, sudah bergabung lagi nih Kak Zulfanya. Nah, tadi Kak Zulfa boleh dong mungkin bisa sharing dulu sebelum kita bahas secara mendalam tes akademik nih di tahap 2 seleksi beasiswanya. Beasiswa Jitu ini, boleh nggak Kak sharing dulu nih, Kakak tuh awal mulanya tahu beasiswa Jitu tuh gimana? Terus gimana sih motivasinya apa gitu? Akhirnya memutuskan untuk mendaftar beasiswa Jitu. Boleh dong Kak, silakan. Oke, terima kasih Kak Khloe atas pertanyaannya. Jadi, seperti anak kelas 12 pada umumnya, di masa-masa itu tuh di bulan, kalau nggak salah bulan Februari, Maret itu pasti lagi cari informasi tentang beasiswa, terus jurusan-jurusan masuk kampus, jadi tuh lagi hektik-hektik banget. Terus kebetulan karena saya ingin membantu orang tua, meringankan biaya, jadi saya scroll lah Google. Kebetulan saya carinya di Google ya Kak, bukan di Instagram. Saya cari di website resmi pencari beasiswa. Lalu saya menemukan beasiswa Jitu. Lalu saya searching lagi secara terpisah di Google. Dan ternyata ada website resminya, yaitu dari Yayasan Kokalbe. Nah, yang saat itu lagi buka beasiswa Jitu 2025. Lalu saya cek lah visi misinya itu ternyata bagus banget, yaitu untuk memberdayakan perempuan di Indonesia. Lalu saya langsung daftar Kak, karena saking tertariknya. Jadi begitu. Oke, jadi lagi sibuk-sibuknya dan juga memang lagi transisi ya, berarti kan masanya lagi UAS gitu ya, dan juga memang mempersiapkan untuk seleksi kampus juga ya Kak, gitu lah, menarik banget. Jadi cari-cari dan tadinya juga memang niatannya baik ya, Kakak ingin meringankan beban orang tua juga gitu ya, dan akhirnya berproses lah dengan seleksinya gitu ya, lumayan prosesnya sekitar 3 bulanan ya, 3-4 bulanan ya Kak Zulfa, dan akhirnya sekarang resmi menjadi penerima beasiswa Jitu 2000 angkatan 2025 kalau Kak Zulfa ya waktu itu. Nah, Kak Zulfa, boleh dong sharing di sini gitu ya, manfaatnya apa aja sih yang kakak rasakan gitu ya selama menjadi penerima beasiswa, tentunya pada hal perkuliahan dan juga mungkin pengembangan diri kakak. Untuk benefit itu ada yang saya rasakan dan yang saya dapatkan. Yang pertama yang saya dapatkan itu berupa bantuan uang UKT setiap semester.
dan uang pengembangan diri senilai 1.200.000. Nah, kalau untuk uang pengembangan diri ini kan 1.200.000 itu bisa tuh teman-teman belikan perlengkapan kuliah seperti jas laboratorium atau peralatan praktikum seperti tabung reaksi, pipet dan sebagainya. Pokoknya apa yang merasa teman-teman butuh untuk kuliah itu boleh saja dipakai uang tersebut untuk menyokong pembelajaran teman-teman. Seperti itu, Kak. Oke, nah itu tadi finansialnya yang disebutin ya sama Kak Zulfa. Jadi teman-teman diingatkan kembali bahwa manfaatnya beasiswa Jitu adalah teman-teman setiap semesternya akan mendapatkan bantuan pendidikan berupa UKT, uang UKT hingga senilai 10 juta rupiah per semester dan juga ada tunjangan pengembangan kapasitas yang tadi sudah disebutkan sama Kak Zulfa sebesar 1,2 juta rupiah sampai nanti akhirnya lulus selama pokoknya teman-teman menjadi penerima beasiswa Jitu. Nah, itu tadi finansialnya. Kalau non finansialnya apa nih Kak yang dirasakan? Oke, kalau non finansialnya itu dari pelatihan CBT-nya sih Kak, atau Capacity Building Training. Jadi di situ kita tuh akan dihadirkan narasumber-narasumber yang hebat-hebat sesuai bidang-bidang keahliannya. Jadi di CBT itu kita akan diajari mengenai suatu topik yang pastinya seru-seru dan bermanfaat juga bagi kita. Terus di CBT itu juga ada sesi breakout room yang dimana kita tuh akan berkembang dari masing penerima beasiswa ini. Jadi menurutku di sesi breakout room ini membantu kepercayaan diriku meningkat sih Kak. Jadi sebelumnya saya ini lumayan introvert. Jadi dengan adanya sesi breakout room bersama teman-teman sebaya itu membantu saya menjadi lebih percaya diri. Jadi CBT ini sangat berimpact besar bagi kepercayaan diri saya. Oke, wah seru banget. Jadi itu ada pertemuan pelatihan yang dilakukan secara berkala ya, Kak Zulfa ya, dan dilakukan itu satu semesternya ada 5 kali. Jadi teman-teman harus hadir di setiap kesempatannya dan nanti di situ tuh ada kesempatan juga untuk berjejaring juga selain mendapatkan ilmu. Nah di sini tadi Kak Zulfa udah bilang, aku jadi lebih pede karena kembali lagi ya kan teman-temannya itu sistem pendukungnya tuh sangat suportif gitu ya. Jadi sangat aman juga untuk kita sama-sama bertumbuh dan saling mendorong untuk positif gitu ya. Jadi sama-sama jadinya terpacu gitu. Oke, menarik-menarik. Nah, Kak, waktu itu masih inget nggak nih, Kak Zulfa? Kita nih sekarang pengen langsung masuk nih. Kayaknya teman-teman udah mulai banyak yang udah hadir dan juga udah mau dengerin kayak pada penasaran tes akademik tuh seperti apa gitu ya. Kak Zulfa sendiri masih inget nggak waktu itu gimana sih pengalaman tes akademiknya dari sisi format mungkin, terus bisa cerita nggak kayak durasinya, itu tuh apa aja sih? Untuk tes pengetahuan akademik sendiri itu ada dua, Kak. Yang pertama itu tes pengetahuan akademik sama penulisan esai. Untuk tes pengetahuan akademik itu dibagi lagi menjadi beberapa jenis soal. Itu ada jenis soal IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan matematika. Jadi ada 5 tipe soal dari tes pengetahuan akademik. Nah, masing-masing jenis soal ini tuh ada 6 soal, Kak. Jadi kalau secara keseluruhan itu ada 30 soal pilihan ganda di tes pengetahuan akademik. Nah, untuk penulisan esainya itu waktu itu saya ada 3 topik permasalahan sih, Kak. Nah, yang dimana setiap satu topik permasalahan itu tuh kita harus menyelesaikan atau menjabarkan menjadi 250 kata per topik itu tadi. Jadi kalau ada 3 berarti masing-masing 250 kata begitu. Kalau untuk durasinya itu adalah selama 3 jam atau 180 menit. Jadi untuk membaginya tuh harus dibagi ya. Kalau menurut saya waktu itu membagi penulisan esai itu menjadi 2 jam untuk menulis esai, 1 jam untuk mengerjakan tes akademik. Dan itu harus harus dimaksimalkan karena kalau lewat dari itu maka form akan ditutup otomatis kan Kak. Jadi teman-teman bisa dengan pasang alarm atau ya pasang alarm.
Oke, nah, jadi tadi udah disebutin nih, wah, makasih banget informasinya. Ini bener-bener banyak banget. Semoga teman-teman juga dapat wawasan baru juga tentang ETS akademik. Jadi bisa mempersiapkannya juga nih dari sini. Tapi jangan lupa harus daftar dulu ya biar dapat kesempatan mungkin nanti gitu ya lulus administrasi terus habisnya bisa tes akademik. Nah, di tes akademik tadi udah dibilangin sama Kak Zulfa kalau misalnya tes akademiknya itu online ya teman-teman. Seluruh rangkaian rekrutmen di beasiswa Jitu itu online. Jadi untuk tes akademiknya juga online berbasis Google Form di mana nanti teman-teman akan diberikan jendela waktu gitu ya selama 180 menit dan teman-teman harus mengerjakan tugasnya di apa tesnya dan juga tadi yang dibilangin sama Kak Zulfa harus mindful sama waktunya agar nanti teman-teman bisa submit gitu ya menyelesaikannya sebelum formulirnya ditutup ya. Dan di situ tadi udah dibilangin juga ada dua bagian teman-teman. Yang pertama adalah tes potensi akademik. Jadi di situ ada soal-soalnya mirip-mirip UTBK ya Kak Zulfa. Iya Kak, mirip-mirip. Jadi teman-teman yang mau UTBK ini bisa sekalian untuk belajar mempersiapkan. Yes, pelatihannya sama aja gitu ya jadinya. Dan itu ada tadi udah disebutin juga sama Kak Zulfa mengenai macam-macam soal pilihan gandanya gitu ya. Jadi ada matematika, penalaran ya, terus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus pengetahuan umum dan lainnya. Nah, nanti di situ teman-teman ada beberapa pertanyaan gitu ya yang totalnya adalah 30 soal dan ditambah ada 3 esai sama aja di setiap tahunnya ya teman-teman selalu ada 3 pertanyaan esai dan tapi pertanyaannya memang berbeda-beda di setiap tahunnya tapi seputar apa sih Kak Zulfa ingat nggak dulu kayak ditanyanya tuh seputar apa sih pas esai. Kalau seingat Zulfa itu tentang permasalahan Gen Z aja sih Kak, nggak jauh-jauh dari diri sendiri. Jadi menurut saya gampang lah. Oke, nah jadi tadi benar tentang dirinya sendiri, terus sama kita tuh juga menanyakan rencananya teman-teman seperti apa untuk perkuliahannya, terus juga pertanyaan-pertanyaan tentang komitmen teman-teman selama selama menjadi penerima beasiswa Jitu maupun juga dalam perkuliahannya. Jadi kembali lagi pada saat teman-teman mempersiapkan diri, teman-teman harus sudah mengenal dirinya teman-teman, refleksi kembali dan juga jangan lupa sama apa yang ditulis pada saat formulir pendaftaran ya kan ya Zulfa ya karena nanti loh kok esainya berubah ya maksudnya pas lagi ditanya rencana ke depannya apa padahal pada saat esai pendaftaran kalian bilangnya mungkin oh saya rencananya menjadi dosen gitu ya tapi tiba-tiba pada saat nanti di esai tes akademik berubah gitu cita-citanya dan lain-lain ya atau tujuannya atau sesuai dengan jawaban yang nanti teman-teman berikan misalnya berubah nanti jadinya ada kebingungan ini bener nggak yang ngerjain ini sama nggak orangnya gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman kembali lagi teman-teman harus mengenal dirinya teman-teman mumpung lagi sekarang menyusun pendaftaran ya dan juga esai pendaftaran disitulah teman-teman harus mengenal baik gitu ya teman-teman. Jadi harus bisa nih identifikasi kekuatannya teman-teman ya kan dan juga komitmen teman-teman sebagai penerima beasiswa dan juga sebagai mahasiswa nantinya. Oke, nah jadi waktu itu tadi udah dibilangin tipsnya dari pengalaman dari Kak Zulfa adalah dari 3 jam itu dibagi jadi 2 gitu ya. Fokus di esai selama 2 jam, 1 jamnya lagi mengerjakan 30 soalnya. Nah, boleh dong Kak sharing-sharing lagi gitu ya tentang gimana kan itu ada 3 pertanyaan ya waktu itu kan semuanya online nih Kak ya kan. Nah, apakah Kakak mungkin menuliskannya dulu gitu ya di sebuah kertas dulu untuk menjawab biar lebih terstruktur lalu baru menyalinnya dalam formulir tes akademiknya atau seperti apa? Untuk cara menulis esai kalau itu saya pakai metode STAR sih Kak. Karena saya lihat tuh di postingan YKK ada cara menulis esai dengan metode STAR. Yaitu yang pertama tuh
berdasarkan situasinya dulu, lalu task kita apa, tugas kita sebagai mahasiswa itu apa misalnya, terus action kita yang harus kita lakukan, sama result-nya nanti tuh bagaimana. Jadi kalau saya waktu itu langsung aja sih Kak, saya susun di form itu situasinya bagaimana, terus tugas saya tuh harusnya seperti apa, lalu aksi yang harus saya lakukan dari masalah itu tuh apa. Jadi kalau saya waktu itu jadi langsung aja sih Kak. Tapi bisa tuh dari saran Kakak tuh dicoret-coret dulu di kertas, di konsep dulu supaya nantinya tuh lebih tersusun, lebih terarah. Jadi ketika sudah selesai semua bisa deh diketik di Google Form. Mohon maaf Kak, suara Kakak tidak terdengar. Oh, halo, suaraku kedengeran nggak sekarang? Sorry. Oke, jadi tadi Kak Zulfa udah bilang lagi teman-teman, salah satu tipsnya adalah dipasangin alarm ya teman-teman biar optimal gitu ya, dan juga caranya boleh tadi pokoknya pakai metode STAR dalam menjawab esai. Selain itu teman-teman boleh banget coret-coret dulu gitu ya, tapi tetap di strategi lihat waktu juga, jangan sampai terlena gitu ya. Ah, 2 jam kayak banyak deh. Wah, itu 3 pertanyaan itu cukup sangat reflektif. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri dan juga strategi waktunya gitu. Oke, kalau gitu. Nah, buat teman-teman yang lain, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bisa langsung tanya aja. Bisa tanya-tanya seputar tes akademik ataupun juga pendaftarannya. Silakan nanti di sini Kak Zulfa juga akan bantu untuk jawab. Oke, nah tadi kan udah disebutin nih sama Kak Zulfa tentang format, terus sedikit tadi tipsnya gitu ya cara jawabnya untuk bagian esai. Kakak sendiri ada tips lain nggak nih untuk biar teman-teman gitu ya bisa mempersiapkan dirinya? Mungkin sumber-sumber belajarnya Kak, gimana nih kalau sumber belajar? Kalau sumber belajar itu nggak jauh dari buku-buku paket SMA sih Kak. Jadi dipelajari lagi aja sambil diulang-ulang. Sama untuk tadi persiapan UTBK tuh bisa banget loh teman-teman. Sama aku waktu itu nambah-nambah dari video YouTube. Bisa juga pinjam buku teman karena kebetulan waktu itu aku kan jurusannya MIPA. Kebetulan ada IPS. Jadi aku pinjam buku temanku yang jurusan IPS. Jadi apalagi kalau teman-teman tuh daftarnya tuh barengan tuh jadi bisa saling apa ya sharing gitu loh jadi lebih gampang belajarnya Iya, begitu. saling mendukung ya, saling jadi bikin ada studi grup gitu ya, kelompok studi bareng-bareng. Bener banget nih teman-teman. Jadi bisa dipersiapkan bersamaan dengan kalau teman-teman lagi kelas 12, jadi bisa bersamaan dengan UTBK-nya teman-teman untuk bagian tes potensi akademik. Tapi balik lagi kalau misalnya untuk esai, teman-teman harus benar-benar mengetahui dirinya teman-teman, komitmennya teman-teman gitu ya, mengenali diri, komitmen, serta mengingat kembali essay pendaftarannya teman-teman tuh kemarin apa gitu ya. Jangan sampai nanti ada jawaban yang tidak konsisten gitu. Nah, aku mau ingetin juga dan memberitahukan sekalian bahwa untuk
tes akademik itu teman-teman beban penilaiannya itu berbeda ya. Jadi untuk tes potensi akademik sendiri, multiple choice atau pilihan ganda 30 soal itu hanya memiliki beban 30% dan esainya itu 70%. Jadi esai itu penting banget. Jadi tadi udah dibilangin sama Kak Zulfa juga, Kak Zulfa membagi waktunya 2 jam untuk esai gitu. Jadi biar lebih lama dan bisa dikoreksi juga gitu ya teman-teman, diulang-ulang. Nah, boleh nggak Kak Zulfa waktu itu, jadi Kak Zulfa dari 3 jam durasi tes akademiknya diselesaikan dalam waktu tiga jamnya atau 2,5 jam atau seperti apa? Boleh sharing nggak ke teman-teman di sini? Untuk esainya kemarin kayaknya lebih dari 2 jam sih, karena tes potensi akademik yang pilihan ganda tuh bisa diselesaikan lebih cepat. Jadi karena sudah yakin dengan tes itu, jadi bisa langsung saya kerjakan. Jadi nggak harus nunggu 1 jam pas atau 2 jam pas, itu nggak harus. Jadi pokoknya kalau teman-teman udah yakin dengan jawaban itu, pokoknya langsung next ke soal penulisan esai. Oke, nah deg-degan nggak Kak sih waktu itu, kan Kakak waktu itu dapat pengumuman gitu ya. Biasanya kan memang pada saat Kakak diberitahukan tentang lolos seleksi administrasi, nanti ada waktu sekitar 1 minggu untuk mempersiapkan diri untuk tes akademiknya gitu. Nah itu waktu pas dapet informasi bahwa Kakak lulus seleksi administrasi, perasaan gitu gimana tuh Kak? Dan dalam mempersiapkan ke minggu depannya gitu untuk tes akademik. Yang pastinya perasaannya senang, terus kaget juga karena wah lolos. Sama langsung bikin ancang-ancang apa nyusun jadwal, misalnya belajar bahasa Indonesia hari apa, jam berapa, kapan. Jadi langsung disusun Kak, pasang strategi. Jadi nggak nunggu hamin 1 jam mengerjakan, enggak. Butuh persiapan yang mantap. Oke, tuh harus dicatat nih ya teman-teman, tips-tips dari Kak Zulfa gitu ya. Jadi harus perlu dipersiapkan tes akademik, jangan disepelekan karena itu adalah ini tahapan kedua. Ya kan, habis itu tahapan ketiganya adalah wawancara gitu ya. Jadi ini penting banget, krusial banget nih teman-teman, dan krusial banget teman-teman harus bisa menjawab di bagian esainya juga, karena esai dan juga tes potensi akademiknya tuh sangat membantu ya, walaupun hanya dibebani 30% gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang lain, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh dong kirim-kirim di kolom komentar ataupun di fitur Q&A biar kita bisa jawab bareng-bareng. Nah, boleh Kak Zulfa ada tips lainnya nggak nih selain membagi waktu dengan baik, terus pasang alarm dan persiapan apa belajarnya, ada hal-hal lain yang nggak nih? Kalau hal lainnya, eh itu sih Kak, gigi sama pantang menyerah. Karena kebetulan waktu itu saya lolosnya di G2 gelombang kedua, karena waktu itu ada gelombang kedua kan. Jadi waktu Hmm. di gelombang pertama itu saya nggak lolos. Itu nggak lolosnya tuh di tes potensi akademik deh. Itu kurang belajar jujur. Jadi ketika G2 nih buka gelombang 2, kayak wah ada gelombang 2, langsung daftar lagi. Terus tentunya dengan persiapan yang lebih mantap dan mantap. Sama berarti ya, ini pengalamannya Kak Zulfa sama beberapa awardee lainnya, waktu pas kelas 12 mencoba terus gagal pertama kali, lalu coba lagi pada saat uh, tahun berikutnya, waktu itu ada beberapa. Tapi kalau Kak Zulfa agak berbeda karena tahun lalu itu ada 2 gelombang. Nah tahun ini tidak akan ada gelombang lagi ya teman-teman ya, hanya akan ada 1 kali saja gitu. Nah jadi itu pembelajaran yang baik ya Kak. Oh iya ya, jadi memang harus dipersiapkan gitu ya Kak Zulfa ya. Nggak boleh disepelekan. Oke, nah di sini kayaknya tadi ada deh pertanyaan. Kita cek-cek ya dulu. Buat teman-teman boleh tanya, pendaftaran juga boleh sama Kak Zulfa. Oke, Kak, di sini ada pertanyaan dari Afril Sudin, _07. Kak, kalau boleh tahu untuk tema esainya bebas atau ditentuin ya kalau tes akademik?
Kalau tema esai di tes akademik itu pastinya ditentuin sih Kak, bukan kita bebas tuh enggak. Kalau yang di tes akademik itu pasti ditentuin. Jadi itu dari ketiga topik itu pasti ditentuin, nggak mungkin lah dibebaskan enggak. Jadi kakak nanti harus memecahkan dari ketiga topik yang disediakan di soal tersebut. Begitu. Oke, jadi tapi topik tadi sudah sempat disampaikan juga sama Kak Zulfa bahwa nggak sulit karena itu tentang dirimu gitu ya. Jadi teman-teman coba teman-teman kenali dirinya dan juga komitmennya terhadap bukan hanya beasiswanya, tapi juga dalam perkuliahannya teman-teman serta rencana teman-teman setelah perkuliahan. Nah itu bakal teman-teman benar-benar harus tahu gitu ya biar bisa memudahkan teman-teman dalam menjawab nanti pertanyaan di esai tes akademiknya seperti itu dan sama teman-teman menjawabnya jangan lupa minimal 250 kata tadi Kak Zulfa udah bilang jadi 250 kata setiap pertanyaan jadi nanti kalau ada 3 kali 250 berarti 750 kata ya teman-teman ya itu minimal 250 kata ya dan itu cukup banget sih teman-teman untuk bisa menjawab pertanyaan dari tes akademiknya. Nah, kembali lagi ya, ini aku ada contekan dikit ya untuk tahun lalu gitu ya. Tahun lalu tuh nanyanya tuh tentang identifikasi tentang kekuatan gitu ya, kekuatan dan ruang pengembangan kamu sebagai calon penerima beasiswa apa sih gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu nih teman-teman yang teman-teman perlu nih refleksikan kembali gitu ya. Dan juga di sini ada mungkin aku bocorin satu lagi um, bagaimana kamu akan menjaga komitmenmu sebagai penerima beasiswa dan juga sebagai mahasiswa nantinya. Nah, nanti hal-hal kayak gitu tuh teman-teman yang perlu teman-teman nanti jabarkan tadi udah disebutkan sama Kak Tua, diuraikan. Nah, diuraikan coba diuraikan dengan metode STAR ya. Jadi situasi, T-nya task atau tugas, A actionnya gitu ya, terus R-nya result atau hasil. Seperti itu. Wah, hari ini lumayan. Oke, ada lagi nggak ya nih teman-teman? Kita lihat-lihat. Jadi boleh dong teman-teman yang di sini. Oh, nih ada nih dari Ingita. Kak, berpengaruh atau tidak jika penulisan esai pada formulir pendaftaran menggunakan metode SMART, sedangkan pada teks akademik nanti menggunakan metode STAR? Kalau untuk metodenya sendiri, gimana menurut Kak Zulfa? Untuk metodenya sendiri tuh karena tidak ada persyaratannya ya di form itu pastinya metodenya itu bebas. Senyaman teman-teman biasanya menulis esai itu bagaimana? Karena kebetulan aku nyamannya STAR, maka aku pakai STAR. Kalau teman-teman nyaman pakai SMART, itu nggak apa-apa karena pasti struktur esai itu sama-sama aja, cuman beda metode aja. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman kalau beda di metode. Ya, setuju banget, setuju, setuju. Nah, yang penting teman-teman bisa menjawab pertanyaannya dan juga terstruktur gitu ya, dan pastikan spesifik dan konkret ya. Kalau misalnya itu ngomongin sesuatu yang di masa lampau gitu ya, atau yang sudah teman-teman sedang jalani sekarang, itu harus konkret banget, harus spesifik. Nah, kalau misalnya teman-teman ngomongin tentang nanti untuk perencanaannya juga tolong teman-teman ukur lagi nih kemampuannya teman-teman, kapasitas dan kapabilitasnya gitu ya. Jadi kalau untuk metode tidak akan berpengaruh sama sekali, tapi kontennya, isinya gitu yang akan mempengaruhi kualitas dari penulisannya sahabat kakak semua. Wah, seneng banget nih teman-teman udah pada ngerti-ngerti metode-metode ya. Mungkin karena kemarin juga kita udah ada sesi 1 gitu ya ngomongin esai pendaftaran. Jadi bisa sharing-sharing tentang metode-metode penulisan esai. Banyak banget maksudnya kalau misal udah ngomongin esai itu bisa aja pakai ada feel, ada grow dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman terserah pakai apa, asalkan yang paling penting adalah teman-teman menjawab pertanyaannya. Jawabannya teman-teman didukung sama contoh-contoh yang sudah dilakukan ataupun aksi atau yang sudah ini dan juga hasilnya gitu. Jadi biar lebih spesifik, konkret gitu ya dan tim penyeleksi itu bisa mudah untuk mengerti, memahami jawaban dari calon penerima beasiswa.
Oke, nah boleh nih kalau teman-teman sambil nunggu beberapa pertanyaan lagi dari teman-teman. Kalau dari Kak Zulfa, dari seluruh seleksi gitu ya, Kak Zulfa ada pendaftaran ya kan, terus juga TPA dan juga wawancara, tes akademik dan juga wawancara gitu ya. Yang paling sulit tuh eh, mana sih gitu ya? Yang paling menantang, menantang. Menurutku yang paling menantang itu wawancara sih, Kak. Oke. Kenapa, kenapa? Karena kan seperti yang saya sampaikan tadi, saya introvert, jadi waktu wawancara tuh dihadapkan dua dua orang penanya, jadi kayak deg-degan, terus gugup juga, terus sebelumnya nggak pernah ada pengalaman wawancara, jadi tuh kayak benar-benar pengalaman Hmm. pertama, jadi kayak deg-degan. Iya sih, kebayang nih, kebayang ya kalau misalnya belum pernah sebelumnya, terus habis itu ini adalah berarti kali pertama Kak Zulfa juga mencoba beasiswa ya Kak? Atau pernah coba beasiswa lain kan tadi Kakak bilang beasiswa Jitu ini yang kedua kali gitu ya, sebenarnya baru lolos yang kedua. Nah, ada beasiswa-beasiswa lain yang dicoba juga sebelumnya? Sebelumnya tuh ada beasiswa yang saya ikuti, terus lolos juga, tapi itu ternyata bukan untuk bantuan UKT, Kak, tapi itu udah, Oh, oke. iya, jadi tuh kayak pelatihan-pelatihan semacam CBT aja sih, bukan Hmm. bank atau UKT gitu. Gitu. Iya, iya. Jadi kalau misalnya kembali lagi teman-teman, kalau misalnya untuk beasiswa Jitu sendiri, teman-teman bisa mendapatkan manfaat berupa bantuan pendidikan, UKT ya, SPP, dan juga kalau misalnya masih maba kayak Kak Zulfa waktu pas mendapatkan beasiswa itu dapat SPI juga atau uang gedung lah biasanya ya, hingga nominalnya itu 10 juta rupiah per semesternya dan juga ada tunjangan pengembangan kapasitas 1,2 juta per semesternya gitu sampai lulus teman-teman selama menjadi penerima beasiswa gitu. Nah, waktu itu Kak, waktu itu dapat Universitas Lambu Mangkurat nih, Kakak jalur mandiri, jalur UTBK atau gimana nih Kak? Boleh sharing? Waktu aku daftar di Universitas Lambung Mangkurat ini kebetulan jalur SNBP sih, Kak. Jadi Hmm. seleksi. Terus pilihannya juga lolos di pilihan pertama yaitu di biologi. Kalau pilihan Oke. keduanya itu teknik lingkungan, tapi aku nggak berharap lolos di situ sih. Soalnya kurang di fisika. Oh gitu. Tapi dan juga memang kalau dari rekam jejak gitu ya dari Kak Zulfa sendiri, memang Kak Zulfa itu pernah memenangkan eh, apa ya tadi itu kompetisi sains ya, kompetisi sains untuk madrasah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama ya Kak ya. Itu nasional ya Kak. Boleh sharing nggak nih? Dan itu di bidang biologi. Jadi memang Kakak tuh kayaknya suka banget ya sama biologi. Iya, Kak, sangat saya. Sangat sayang. Sangat sayang sama biologi ya. Oke, nah tapi memang perlu banyak nih dan kembali lagi untuk jurusan yang ada gitu ya di beasiswa Jitu ini teman-teman bisa berkuliah di seluruh Indonesia, kampus Indonesia ya di negeri maupun swasta. Um, dengan pilihannya masing-masing, di mana teman-teman bisa di jurusan bukan bidang studi STEM tadi seperti Kak Zulfa gitu ya di biologi, STEM itu sains, teknologi, engineering atau teknik dan matematika. Lalu di pendidikan STEM, jadi kalau misalnya teman-teman mau ngambil keguruan tapi keguruannya keguruan di bidang STEM gitu ya biologi atau fisika, teknik informatika dan lain-lain itu bisa banget. Ada kesehatan juga, ada agrikultur, ada bisnis juga. Jadi ada 5 bidang studinya gitu teman-teman. Wow, oke. Nah, kalau dari pengalaman juga nih, Kak Zulfa gitu ya, waktu pas berproses gitu ya selama um, menseleksi gitu ya beasiswa Jitu, itu menurut Kakak tadi kan yang paling menantang adalah bagian wawancara gitu ya. Tapi kalau dari keseluruhannya Kak gitu, ada nggak tips gitu bagi
sahabat kakak semua di sini. Nggak hanya untuk tes akademik, tapi untuk semua prosesnya tuh menurut kakak apa nih yang paling penting gitu biar teman-teman tuh mau mencoba mendaftar gitu dan juga bisa bisa sabar gitu dengan proses seleksinya. Halo Kak? Oke, apa suara saya terdengar, Kak? Ya, ya bisa. Silakan. Untuk sabar dan tahan dengan proses wawancara, yang pastinya seperti saya sebutkan tadi itu adalah gigih dan pantang menyerah. Apalagi beasiswa yang teman-teman daftarkan ini adalah beasiswa Jitu, yang dimana itu tuh ada nilai nilai seperti jujur, tanggung jawab, inovatif, dan unggul. Jadi ya pastinya jika teman-teman sudah menanamkan dalam hati nilai Jitu ini, aku yakin pasti teman-teman tuh akan lolos di beasiswa Jitu. Karena seperti pengalamanku tadi, wawancara nggak pernah, terus nulis esai sebelumnya juga nggak pernah. Pokoknya serba nggak pernah aja. Karena serba nggak pernah, tapi aku punya niat, punya ketekunan dalam diri, lalu aku juga menanamkan nilai jitu dalam diri aku, pasti lolos. Yang penting teman-teman itu berani mencoba, berdoa, dan terus berusaha. Oke, thank you Kak Zulfa. Jadi kalau ada kemauan tuh pasti ada jalan, tapi balik lagi harus gigih dan belajar cari tahu ya. Kalau nggak salah tadi yang seperti udah disampaikan di awal, Kak Zulfa itu cari tahu gitu ya. Beasiswa Jitu tuh apa, siapa yang menyelenggarakan gitu ya, nilai-nilai Jitu tuh apa gitu ya. Dan lainnya, cara menulis esai gitu apa gitu. Tadi sempat disampaikan bahwa dapat info dari Instagramnya Yayasan Kokalbe kalau ada metode-metode yang bisa membantu untuk menuliskan esai gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Lina Gita. Kak, bagaimana untuk menjawab pertanyaan terkait mata kuliah favorit? Apakah menjawabnya dari semester 1 karena sekarang saya baru semester 2, Kak, atau jawab semua antara semester 1 dan 2? Oke, mungkin ini karena Kak Gitanya sedang maba ya, maksudnya tahun pertama kuliah ya. Tapi kalau boleh dong dengar dulu dari Kak Zulfa. Waktu itu Kak Zulfa pas ditanyain gitu ya, mata kuliah, mata pelajaran, karena kan waktu itu SMA juga ada ya, semua teman-teman kan nanti ada tuh di formnya, pasti melewati pertanyaan tentang sekolah menengah. Dan selalu ada pertanyaan tentang mata pelajaran, apa yang paling disukai dan mata pelajaran apa yang paling menantang gitu ya. Boleh dong Kak, share, masih ingat nggak? Kalau untuk mata pelajaran yang tidak disukai, waktu itu aku memilih bahasa Arab. Karena menurutku, menurutku bahasa itu susah, apalagi bahasa Arab kan. Karena aku waktu itu nggak ada basic apa sekolah di Kementerian Agama. Jadi waktu di MA itu baru Kementerian Agama. Karena sebelumnya tuh SD, SMP tuh nggak ada pelajaran bahasa Arab. Jadi menurutku bahasa Arab tuh paling susah. Terus kalau apa tadi mata pelajaran favorit, tentu saja itu jurusan yang aku pilih, yaitu biologi. Oke. Ya, jadi teman-teman boleh dituliskan. Dan ini mungkin jadi satu info lagi nih dari Kak Zulfa tadi bahwa teman-teman kalau di sekolah menengah bisa sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas. Teman-teman juga boleh atau sederajat. Jadi kayak tadi Kak Zulfa ada lulusan MA Madrasah Aliyah ya berarti ya Kak Zulfa ya. Terus juga ada di UR di Yayasan Kokalbe itu juga ada yang lulusan dari pesantren. Jadi tidak ada batasan selama teman-teman itu kelas selesai kelas berada di kelas 12 gitu, sahabat kakak semua. Nah, kalau menjawab nih sekalian tambahan, semoga ini juga jadi inspirasi buat kakak yang sedang bertanya di Instagram live kita. Jadi mata kuliahnya teman-teman silahkan karena biasanya kalau udah ada jurusan kan teman-teman itu sudah adalah tahu gitu ya mata kuliah mana yang menantang gitu dan mata kuliah mana yang paling disukain. Untuk semester 1 atau semester 2 itu tidak masalah gitu, bisa bisa dituliskan saja. Seperti itu, semoga menjawab ya. Tentunya setiap jawaban atau pertanyaan yang ditanyakan oleh penyeleksi itu dikonsiderasi oleh kita semua, jawaban kalian akan dikonsiderasi gitu ya. Jadi teman-teman balik lagi kalau misalnya tadi juga dapat
tips lagi nih sebenarnya dari Kak Zulfa. Aku memang menuliskan gitu apa yang aku suka dan itu adalah jurusan aku dan juga itu relate sama cita-cita aku nantinya gitu. Nah, itu juga teman-teman harus strategi juga tuh ya untuk menulis dalam formulir pendaftaran seperti itu. Oke, mana teman-teman ada lagi nggak nih? Ya, kita lihat dulu. Oke, Oke, ini ada dari Safina. Maaf Kak, mau tanya, nanti ada nggak rekaman live-nya bakal diupload? Yes, kalian bisa lihat yang episode sebelumnya atau sesi sebelumnya itu yang tentang pendaftaran sudah ada, kita unggah. Jadi nanti ini juga akan kita unggah. Jadi nggak perlu khawatir, jadi bisa dicek. Aku mau ingetin lagi buat teman-teman semua yang mungkin baru bergabung, jadi kita sedang membahas tes akademik beasiswa Jitu, di mana tes akademik ini adalah tahap kedua setelah tahap administrasi. Kembali lagi teman-teman, sekarang itu beasiswa Jitu sedang dibuka ya sampai 31 Maret 2026. Jadi teman-teman yuk masih ada waktu gitu ya. Masih ada waktu untuk bisa mendaftar gitu ya dan nanti untuk pengumuman seleksi administrasinya itu akan ada di Sabtu 2 Mei 2026. Ya teman-teman, dan bagi teman-teman disiapkan, jangan lupa cek, tadi sudah dibilangin sama Kak Uzulfa, harus taruh semua tanggal-tanggalan itu penting banget, jadi harus langsung dijadwalkan gitu ya, dicek kembali. Dan buat teman-teman nanti pengumumannya itu resmi langsung di website, dan juga nanti buat teman-teman yang lulus seleksi administrasinya akan dikirimkan email. Jadi buat yang lulus aja ya teman-teman, shortlisted candidates yang lulus dari seleksi administrasi akan dapat email dari kami gitu ya. Di situ ada informasi mengenai tahap selanjutnya gitu. Nah, tahap selanjutnya apa? Tahapnya adalah tes akademik yang akan dilaksanakan pada Sabtu 9 Mei 2026. Boleh dong Kak di-spill lagi Kak Zulfa formatnya untuk tes akademik dan berapa durasinya? Oke, aku ulangi lagi kalau tes akademik tadi tuh ada dua, teman-teman, ada dua bentuk, yaitu ada tes pengetahuan akademik. Ini tuh bentuknya pilihan ganda dan terbagi lagi menjadi beberapa jenis soal, ada IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Terus yang kedua itu tes penulisan esai, itu ada 3 topik atau 3 masalah yang harus teman-teman jabarkan, yang masing-masing topiknya tuh minimal 250 kata. Lalu untuk durasi pengerjaannya itu ini gabungan ya teman-teman dalam satu Google Form. Jadi teman-teman harus pintar membagi-bagi waktu dalam waktu 3 jam itu. Jadi kalau aku tadi 2 jam untuk esai dan 1 jam untuk tes pilihan ganda atau tes pengetahuan akademik. Oh, ini ada yang nanya Kak, apakah waktu tes akademiknya itu menurut kakak susah? Kepo. Menurutku karena aku sudah maksimal belajarnya itu nggak susah sih Kak. Karena yang dites itu nggak sedalam UTBK ya menurutku. Jadi asal kakak rajin baca-baca buku atau inget-inget pelajaran SMA itu pasti keluar, pasti ngebantu banget untuk menjawab di tes potensi akademik. Iya, bener banget. Setuju. Thank you Zulfa udah sharing format dan juga durasinya. Jadi teman-teman yang untuk tes akademik itu ada 2 bagian yang tadi udah dijelaskan ya teman-teman. Dan di 2 bagian tersebut ada pilihan ganda 30 soal ya kan. Dan juga nanti bagian esai itu ada 3 pertanyaan. Yang kembali lagi aku mau highlight itu isinya pertanyaan esainya adalah tentang diri kamu. Nah, tadi aku juga udah dibocorin yang tahun lalu itu pertanyaannya apa sedikit ya gitu ya, bocorin topiknya. Jadi teman-teman harus nonton rekamannya lagi diskusi aku sama Kak Zulfa. Aku kayaknya nggak mau nge spill lagi deh kayaknya ya, cukup tadi udah. Jadi buat teman-teman harus coba nanti ditonton ulang gitu. Jadi tes akademiknya nggak sulit secara topik, tapi teman-teman harus menguasai tentunya terutama di bagian esai karena bebannya adalah 70%, tes akademik potensi akademiknya yang 30 pilihan ganda itu 30% bebannya. Dan
harus lihat waktu. Aduh, ini penting banget karena cuma 180 menit untuk mengerjakan 2 bagian ya. Oke, wah ini masih ada nih kayaknya ini bisa pertanyaan beberapa sambil nunggu Kak, kita masih ada waktu soalnya. Dari Julian Angga, Kak, metode apa yang dipakai untuk penulisan esai Kak? Boleh dong sharing. Kalau metode penulisan esai ini senyaman dan sebisa kamu aja. Misalnya biasanya kamu pakai metode SMART, nggak apa-apa pakai SMART. Atau START juga boleh. Jadi biasanya kamu tuh nulis esai itu bagaimana. Terus itu kan metode esai itu sebenarnya sama aja, cuman bentuk bentuk apa bentuk metodenya aja yang berbeda. Jadi untuk ketentuannya sendiri itu tidak ada ketentuan khusus dari beasiswa ini. Yes, nggak ada, tapi kita akan merekomendasikan mungkin pakai star yang biasa dipakai sama teman-teman. Biar lebih apa? Biar pasti terjawab gitu ya pertanyaan dari esainya. Dan teman-teman ada 250 kata ya teman-teman minimal. Itu 250 kata, jadi jangan kurang dari 250 kata ya saat menjawab. Karena kalau kurang dari 250 kata, nanti akhirnya secara otomatis itu akan tidak dikonsiderasi gitu ya karena memang jauh gitu kurang dari minimal 250 kata tersebut. Oke, nanti bisa dilihat lagi kembali di instruksinya ya teman-teman ya. Makanya kembali diingatkan ketika membaca tesnya, formulir pendaftaran maupun tes akademik harus hati-hati ya. Dibaca kembali, dimengerti sebelum menjawab. Gitu teman-teman semua. Oke, dan mungkin juga aku pengen ngingetin kembali teman-teman, ada jarak antara pengumuman administrasi dan untuk tes akademiknya. Jadi pengumuman administrasi di tahun 2026 ini, pengumuman lolos administrasi itu di tanggal 2 Mei 2026, lalu tes akademiknya itu di 9 Mei 2026 di hari Sabtu. Nah, jangan lupa teman-teman cek kembali emailnya teman-teman, pastikan memori HP teman-teman dan juga email itu tidak penuh agar bisa menerima informasi kalau teman-teman misalnya lolos gitu ya, dan juga bisa dicek informasi mengenai kelulusan dan lainnya ada di website resmi Yayasan Kokalbe gitu. Oke, wah nggak kerasa hampir 1 jam ngobrol-ngobrol sama Zulfa dan seru banget. Aku bisa melihat Kalimantan Selatan nih kayak di belakang tuh hijau banget gitu ya. Oke, nah boleh dong Kak Zulfa sharing mungkin kayak pesan penyemangat nih buat sahabat kakak semua yang sedang pejuang-pejuang beasiswa. Pesan untuk para pejuang beasiswa adalah gigih, berusaha, dan jangan lupa evaluasi. Karena kita nggak tahu beasiswa apa yang akan kita dapatkan atau kita lolos dari beasiswa tersebut. Intinya, coba semua kesempatan beasiswa yang buka itu coba semua. Tentunya bukan coba dengan asal-asalan aja ya, tapi tentunya dengan persiapan yang lebih matang. Begitu aja sih, Kak. Oke, wah, yes, yes. Pokoknya kita semua nih para pejuang beasiswa, jadi kita harus coba banyak, tapi bukan hanya banyak aja, tapi kualitinya terus selalu dievaluasi. Kualitas kita dalam mengerjakan esai, ataupun juga formulir pendaftaran, tes-tes lainnya, wawancara, dan lain-lain. Jadi perlu latihan. Tentunya dibutuhkan banyak komitmen teman-teman sebagai penerima beasiswa dan juga konsistensi dalam mengerjakannya. Nah, mungkin aku juga ada info dan juga pengingat bahwa teman-teman ketika mengerjakan tes akademik, esai terutama jangan menggunakan bantuan kecerdasan bantuan karena kalau misalnya langsung kasual gitu ya, kecerdasan bantuan itu nanti teman-teman jadinya nggak otentik gitu ya, nggak orisinil. Nanti kami juga ada sistem di mana kita bisa langsung membaca bahwa itu adalah dari bantuan kecerdasan buatan dan lainnya. Jadi teman-teman, semua pertanyaan esai dalam tes akademik itu tentang diri kalian, ya kan? Karena itu tentang diri kalian, yang tahu tentang diri kalian adalah kalian gitu ya, bukan
kecerdasan buatannya. Seperti itu teman-teman. Jadi pastikan ya. Nah, boleh kalau misalnya aku mau rangkum sedikit, mungkin tes akademik Digitu itu uh, tidak sesulit pendaftaran kalau menurut aku. Ini menurut aku ya. Menurut Kak Zulfa juga tadi ini ya, esai pendaftaran, maksudnya pendaftaran tuh pintu pertama banget gitu. Kayaknya kalau misalnya udah mulai ke tahap kedua, karena tadi ya teman-teman udah evaluasi dan refleksi soal tentang dirinya. Jadi harusnya pada saat tes akademik itu pada saat esainya teman-teman udah bisa menguasai gitu ya. Nah, jadi tapi itu butuh persiapan yang perlu dicicil gitu ya teman-teman. Jadi latihan soal, tadi kembali lagi evaluasi dan refleksi dari Kak Zulfa gitu ya tentang diri sendiri gitu ya. Mengingat lagi apa yang sudah kalian tulis dan rencanakan gitu ya pada formulir pendaftaran dan konsisten dan juga komitmennya gitu. Oke. Terima kasih banyak Kak Zulfa atas sharing-sharingnya yang berharga ini di sore hari ini. Senang sekali. Ini benar-benar membuka mata kita semua ya sahabat kakak semua. Kalau tes akademik itu dengan persiapan yang matang itu tuh bisa ditaklukkan gitu. Gimana Kak? Boleh open mic? Gimana? Udah. Iya, jadi nggak perlu takut gitu ya teman-teman, asalkan tadi persiapannya matang gitu ya. Buat kalian yang mau tahu lebih lanjut tentang beasiswa Jitu maupun program-program beasiswa ataupun pendidikan dari Yayasan Kokalbe, teman-teman jangan lupa follow Instagram Yayasan Kokalbe untuk info terupdate dan jangan lupa juga gabung di WA channel komunitas kami untuk diskusi nih. Untuk ada beberapa tips-tips yang suka dikirimkan di situ dan baca juga panduan lengkapnya di website resmi kami www.yayasankokalbe.org ataupun juga teman-teman bisa klik di link bio Instagram kita. Oke, baik kalau begitu besok kita masih ada nih sesi 3 yang akan membahas tentang tips wawancara yang gak kalah penting. Soalnya tadi aja udah sedikit di-spill sama Kak Zulfa kalau misalnya Kak Zulfa tuh paling menantang adalah sesi wawancaranya ya Kak gitu. Jadi nanti akan bersama wardi-wardi lain yang untuk sharing ya. Pokoknya terima kasih banyak teman-teman, sahabat kakak semua yang sudah menonton. Dan terima kasih lagi kembali Kak Zulfa. Oke, teman-teman semua sampai jumpa besok lagi ya teman-teman di sesi berikutnya. Selamat sore. Terima kasih Zulfa. Terima kasih Kak Fai.